ada enggak yang ngagetin lah, atau gua tuh mikirnya kayak gini, kayak mungkin terbang gitu ya, terbang, mungkin setannya terbang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Bang Imam gitu ya, Bang Imam. Dan kali ini gua akan bercerita horor tentang pengalaman gua ketika gua kerja di sebuah pabrik plastik di Kabupaten Tangerang gitu ya. Ini kisah pribadi gitu ya. Ini terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi ini seperti pengalaman gua gitu ya. Ketika gua kerja di salah satu pabrik itu, memang selama 3 tahun gua kerja di situ terjadi sesuatu yang gua juga agak aneh gitu ya, agak ini bertanya-tanya gitu ya, apalagi pabriknya yang ke belakang banget pabriknya. Masuk kerja ke situ itu tahun 2017 karena gua dimasukin saudara, dan karena memang berkendala ijazah gua masuk sama saudara. Dan ketika biasanya gua di rumah aja, gua masuk ke pabrik itu. Dan ketika gua masuk, gua agak ini gitu ya, kenapa kok sepabrik yang pabrik yang sebesar itu ada 2 blok ya, 2 blok yang besar, 2 pabrik yang besar sebelah gitu mereka ya, sebelah. Tapi gitu yang kerja di situ itu bisa dihitung sama jari. Yang kerja itu cuma 8 orang, 12 orang lah mungkin, sama bos, termasuk sama bosnya, sama sekretarisnya juga. Jadi gue agak ini, pabrik sebesar ini emang nggak serem juga pabriknya. Gue lihat-lihat ini segede ini pabrik, tapi yang kerja cuma bisa dihitung gitu. Jadi kebesaran pabrik gitu ya, besar pabriknya gitu. Dan awal-awal gue masuk, gue di bagian produksi, dan gue awalnya gue masuk ngontrak dulu ke salah satu teman gue juga. Gue ngontrak dulu, gue selama setahun pertama itu gue ngontrak dulu di salah satu kontrakan di situ. Setelah gue masuk ke produksi, jadi yang kerja itu rata-rata bapak-bapak gitu ya, udah punya anak 2. Jarang yang ada pemudanya, kayak gue tuh jarang gitu. Jadi ya gue ikutin aja, gue di bagian produksi. Dan pabriknya juga banyak namanya, dia tuh tempatnya gini nih, jadi kayak ini pabrik, ini jalan, terus ini pabrik, jadi ini jalan pabrik, jadi paling belakang gitu, paling belakang, yang membuat gue bertanya-tanya gitu. Dan setelah gue masuk, gua masuk di bagian produksi. Dan pabriknya itu kalau nggak salah jadi 2 gedung, jadi bukan 2 gedung, 1 gedung, cuma dia di atasnya itu ada tempat mes. Itulah yang sering kejadian banyak gentayangan atau orang lewat katanya gitu. Gua cuma dengar, gua belum pernah lihat sendiri gitu, cuma dengar, bahkan ada yang sampai sakit parah katanya karena pernah ngekos di situ. Ngekos bukan ngekos, mes di situ, tinggal di situ. Jadi gue juga ditawarin ke situ, tapi gue tanya teman-teman, mereka nggak pada mau. Mereka tahu itu angker banget, jadi mereka lebih memilih ngontrak walaupun deket, karena kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan mereka nggak mau di mes, tetap mau ngontrak karena terkenal dengan keangkerannya itu, yang di atas itu mesnya itu. Jadi ini bangunan nih, ini pabrik nih, jadi situ ada mes satu nih, jadi kayak dia tangga sendiri gitu di situ. Dan alhasil ya, karena gua juga nggak mau sendiri juga di situ gitu ya, ya udahlah gua ngontrak juga dekat sama teman-teman gua gitu yang gua kenal di kerjaan itu. Masuklah gua ke bagian produksi gitu, bagian namanya itu biji, tahu nggak, biji plastik yang buat yang buat ember itu, yang buat biji plastik yang buat bikin ember itu. Gua masuk, dan emang kerjanya itu dia shiftnya shift 1 sama shift 2. Kalau bagian press, bagian ngendekin mobil itu ya, bagian mesin press plastik itu dia cuma shift 1 doang, jam 7 sampai jam 7 malam. Kalau bagian produksi itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Gua ke bagian
ya ganti-gantian si Sabtu sama shift 2. Terus setelah itu gua kalau shift 1 sih masih oke-oke aja. Ini nih shift 2 yang kadang gua nih bertanya agak ngeri-ngeri gimana, agak masih agak apa parno gitu, tau apalagi sedih takut-takutin kadang ada yang lewat lah, ada yang wah apalah gitu kan ada yang besar apa gitu. Tapi ya karena ini gua harus kerja gitu ya, gua shift malam lah gitu ya. Tapi sebelum shift malam itu gua pernah ada mobil, jadi dia gudangnya ini sebelah sini, ini pabrik nih, ini pabrik ini, di sini ada gudang lagi. Jadi gudang itu tempat penyimpanan kalau bongkar-bongkar barang plastik yang baru datang gitu ya. Gua pernah bongkar di situ. Jadi kalau misalnya awal-awal gua bongkar plastik dulu di situ tuh sebelum gua masuk produksi. Awal-awal gua bongkar, tapi emang itu tuh angker itu. Jadi gua bongkar sama temen gua di situ sama mobil gede, dan mereka ketika gua bongkar plastik gitu tuh kayak mereka tuh kayak diem sebentar gitu, udah sebentar, dan mereka udah pakai tenaga buat bongkar tapi tiba-tiba diem gitu. Dan setelah itu mereka nggak bilang apa-apa tuh, baru setelah selesai mereka bilang katanya ada sosok kayak kera, katanya kera sakti. Ada sosok kera, katanya kera yang apa ya, bentuknya itu kayak dia gede gitu, raksasa gitu, kayak raksasa, terus dia kayak hitam, terus bentuknya kayak kera gitu. Itu mereka lihat, tapi gua nggak lihat karena gua mah fokus aja gitu, fokus emang suasananya serem, tapi gua fokus aja buat apa, bongkar plastik. Tapi mereka bilang ada gitu, tapi gue nggak lihat. Gue cuma kayak emang gue merinding, cuma nggak ngelihat sosoknya tuh kayak gimana gitu ya. Dan setelah itu udahlah, itu pertama yang gue rasain di pabrik itu gitu. Terus setelah itu kedua gue produksi tuh gue malam gitu ya. Setelah itu gue malam, setelah bongkar pertama di pabrik plastik, terus gue masuklah ke produksi. Itu bagian shift malam. Ini banyak yang gonjang, banyak yang nakut, banyak yang ngomong juga gitu, yang ngomong wah katanya bahkan ada beberapa kejadian gitu, ada yang menyerupakan. Jadi ada yang apa ya, mereka kan 4 orang nih, 4 orang. Jadi mereka itu jam 12 dari jam 10. Jadi ya ada yang tidur, jadi kan 4 orang ya, 4 orang dari jam 10 sampai jam 12. Itu 2 orang itu tidur buat nanti jam buat nanti jam 12 ya, pokoknya berdua itu tidur. Jadi antara 2 jam itu tidur mereka, baru gantian tuh kalau malam dari jam 10. Misalnya dari jam ini nih, jam 12 sampai jam 2 itu 2 orang tidur, nanti bangun ngegantiin yang 2 lagi jam 2 sampai jam 4 misalnya kayak gitu. Jadi 2 orang ini selang-seling gantian tidur buat ngegantiin produksi. Dan katanya gitu, gua cuma denger doang gitu, gua denger gua karena gua baru di situ, tanya ada kalau misalnya mesinnya mati gitu ya, produksinya kalaupun lagi jalan gitu, misalnya lagi jalan nih gitu, lagi jalan produksinya gitu. Terus ada orang satu nih tinggal kamar mandi nih, ke sana. Kamar mandi kan emang angker juga, kamar mandinya ke sana gitu ya. Terus karena jagain mesin, orangnya ke sana gitu. Terus pas balik lagi gitu, ada yang kerja gitu, ada yang kerja di situ, ada yang kerja gitu. Set dia ditanyanya diem aja, yang kerja temennya ini gitu, ya ditanya kerja aja gitu, dia ditanya diem aja gitu. Pas tiba-tiba dia datang gitu ya dari kamar mandi, si temennya ini hilang, keluar gitu. Terus nggak lama gitu, ini datang lagi yang tadi gitu, ditanya datang lagi gitu. Dan dia bilang tadi ditanya diem aja tuh kenapa gitu ya dia ngerasa padahal si temannya tadi lagi keluar juga sebentar doang, tapi ternyata itu bukan dia gitu. Itu siapa gitu kan. Itu
bertanya-tanya. Jadi tuh dari situ tuh gua, ini apaan, jadi ada orang yang menyerupakan gitu, yang nyerupain si teman kerjanya ini, padahal temennya mah keluar sebentar balik lagi gitu ya, dan ada yang ngegantiin dia tapi itu bukan dia gitu maksudnya. Jadi ini apaan gitu nih, kayak jurus bayangan gitu, gimana gitu jurinya setannya bisa membelah diri gitu ya, bingung gitu. Ya itu gua mulailah tuh angker-angker itu kalau produksi lagi jalan tuh kadang begitu, ada yang suka ngegantiin tapi bukan dia gitu. Dan kalaupun mesinnya lagi mati gitu ya, mesinnya lagi mati, ada seorang mekanik gitu ya, seorang mekanik dia sampai lari karena ketika dia gini lagi liatin mesin, dia ngelihat sendiri ada anak kecil yang loncat-loncat di biji plastik, di karung biji plastik itu, yang dia langsung kabur, dia langsung pelesat dia gitu, karena wah gitu. Jadi jadi pengalaman itu, jadi karena mereka emang udah langsung, gua kan termasuk baru ya, di situ. Dan itu kan yang masuk kerja itu, gua masuk kerja itu sama orang-orang lama gitu. Jadi orang lama itu lebih apa ya, lebih tahu gitu, lebih tahu situasi di dalam pabrik itu seperti apa ketika mesin jalan. Suka ada yang ngegantiin lah, suka ada yang nemenin lah gini, padahal mah orangnya mah nggak ada gitu ya, kayak gitu. Terus juga itu ketika mesin jalan ada yang nemenin, ketika mesin mati anak kecil main gitu, udah kayak taman bermain itu, apa namanya, udah kayak taman bermain itu pabrik gitu ya. Setelah itulah, wah kata gue serem juga nih gitu pabrik ya. Kemudian gue di malam harinya, gue besoknya habis shift malam lah, gue juga denger kayak gitu, gue agak parno juga gitu, agak nih gimana gue kalau, jadi gue udah parno sendiri, ada enggak yang ngagetin lah, atau gue tuh mikirnya kayak gini, kayak mungkin terbang gitu ya, mungkin setannya terbang gitu, putih gitu, ada ya, kadang ada kalau kita lagi masukin barang ke mesin, katanya ada yang lempar gitu ya. Gua udah parno sendiri tuh, di bagian produksi. Setelah itu udahlah adalah nama juga kerja gitu ya, udahlah gua ini aja, gua kerja, gua dari jam itu yang paling serem ya, yang paling gua parno itu dari jam 12 gitu, yang ngegantiin tidur itu ya, jam 12 sampai jam 2 atau jam 2 sampai jam 4. Jadi pokoknya dari jam 12 sampai jam 2 aja, itu yang selalu bikin gue parno gitu ya. Dan gue produksi lah, gue kalau misalnya lagi masukin barang ke mesin pun gue kayak kayak buru-buru banget gitu. Gue buru-buru karena jadi parno sendiri gue gitu, takutnya ada yang ngebalang atau ada yang nyeret gue gitu. Udah parno sendiri, padahal mah nggak ada gitu, nggak ada, cuma itu. Jadi gue kayak parno sendiri gitu. Dan memang sih gue ngerasa memang ketika gue ngerasain sesuatu gitu kayak buru-buru, tapi memang ada. Jadi adanya tuh kayak mereka tuh kayak apa ya, kayak hitam terus dia lewat tapi melesat gitu. Jadi hitam, misalnya gue di sini nih tuh, ini gue masukin mesin di sini, terus ini kehalangin, ini ada tumpukan kecil plastik di sini, ini nih yang tempat yang ada lulu lalang gitu, kayak hitam lewat gitu. Jadi gue juga kadang kalau udah ada yang lewat, gue cepet-cepet lah gitu, udah gue parno sendiri, gue cepet-cepet masukin barangnya, gue cepet ke bagian depan lagi gitu, apa buat bijinya, hasil bijinya. Jadi gue justru kadang nyuruh orang buat ke belakang gitu, buat bagian gue mau ke depan, kalau mau ngarungin aja gitu, karena gue ini aneh gitu. Tapi ini gue kan cuma 1 tahun di produksi ya. Nanti kan setelah itu ada cerita lagi, gue pindah ke bagian mesin press gitu, bagian mesin press sih, bagian ngendekin mobil, bagian gue ngepres plastik itu ada lagi. Ini mah gue 1 tahun dulu bagian produksi. Itu kayak bener-bener kayak jadi alhamdulillah gitu, ditampakin wujud sama kagak gitu. Tapi kalau itu orang-orang lama bener-bener ditampakin, ada
pakai jurus bayangan lah gitu, ada yang menyerupakan dia, terus ada yang main lah gitu. Apalagi kan ada nih kan di bagian produksi itu nih, bagian produksi ini kan ruangannya bos nih, di atasnya kan ada tuh yang ini mesnya bos kan datangnya cuma ini cuma siang doang sama sore. Ini kan ini bagian produksi, ini bagian pressing, bagian press, ini nih bagian gudang gitu. Itu sebelum itu gua diproduksi dulu di sini dulu gua itu, kata orang-orang lama di situ, ketika malam pun itu kayak ada orang di situ, dan mereka tuh udah tahu gitu, udah tahu ada orang di situ, tapi mereka tuh kayak ya jojong aja, apa sih, kayak ya udah cuek aja lah gitu ya, nama juga lagi mereka tahu, tapi mereka udahlah cuek aja gitu. Kalau orang-orang dulu tuh sampai ada yang ya kesurupan juga di situ, tapi orang-orang yang lama banget yang udah keluar dari kerjaan itu, mereka pernah tinggal di situ itu ya, dan mereka ngerasain sendiri bahwa memang ada kadang malah ditarik, mereka lagi tidur ditarik gitu, terus lagi apa namanya ya iseng bener gitu maksudnya. Daripada itu orang-orang lama yang berani masuk ke bagian mesnya yang bos itu, ada juga ruangannya. Kalau yang gak berani ya mereka ngontrak ya, karena situasinya mencekam gitu ya. Gue juga denger kayak gitu, wah ini gimana maksudnya, kayak karena pengalaman pertama gua, biasanya gua di rumah dan gua yang ngerasain hal-hal yang seperti itu gitu ya. Gua pertama-tama gua emang di pabrik itu gitu. Jadi apalagi di sini dua pabrik, dua gudang di sini, ke belakangnya lebih serem lagi gitu. Karena yang membuat menyerupakan itu, jadi kalau misalnya ada, balik lagi ke yang tadi, ke yang bagian produksi yang dia suka balik lagi ke yang menyerupakan itu ya, ada kamar mandi. Ternyata di kamar mandi itu juga katanya ya, gue belum lihat, gue belum pernah lihat gitu ya, katanya ada seorang yang ngedungkuk kayak jongkok gitu. Itu mungkin yang pakai jurus bayangan gitu, gue nggak tahu gitu, karena gue juga ke kamar mandi itu kalau sore itu memang apa namanya serem gitu suasananya gitu. Apalagi di belakang kamar mandi itu juga hutan, apa namanya pohon putih, itu nggak, pohon putih. Jadi gua ngerasa itu, jadi udah banyak lah setan di situ, udah banyak gitu. Jadi gua dengar gitu, tapi kalau misalnya gua beraniin diri, gua buat buat lihat sendiri gitu, bener nggak sih setannya ada gitu, maksudnya kayak pengen maksudnya kalau, tapi itu kan nggak, kalau misalnya kita berani ini mau lihat itu nggak ada gitu. Tapi ketika nggak sengaja gitu orangnya, atau orangnya penakut gitu atau gimana gitu ya, itu mereka lihat sendiri gitu, yang ada yang ngedungkuk lah, ada yang jongkok lah di situ, hitam gitu ya, kayak gitu. Dan itu biasanya orang-orang lama yang sering kejadian lihat-lihat atau ngegantiin. Tapi gua setahun di situ gitu ya, sebelum gua pindah ke bagian gudang, gua diproduksi, emang orang-orang lama itu sering. Kalau gua sepengalaman gua itu palingan cuma di bagian di hitam-hitam doang, kayak apa namanya, kayak lewat gitu maksudnya mah. Dan setelah gua ke produksi, setelah selesai, jadi gua produksi lumayan ada sekitar gua setahunan gitu ya. Dan ada kejadian gua di mana gua ketika memang diproduksi itu gua capek banget. Gua kayak, emang dia kan kejar-kejar mesin juga ya. Gua kayak daftar lagi, tambah lagi ini parno gitu ya, masukin itu. Terus dalam satu hari kejadian setelah setahun itu gua tabrakan tuh, bukan tabrakan sih, kayak gua pulang dari Tangerang ke Pandeglang. Setelah itu ada pelang sih, ada papan yang nunjukin jalan itu jatuh. Terus ada mobil
jatuh plakat namanya itu. Terus ada motor nubruk gitu ya, plakat jatuh, motor nabrak, gua juga yang di belakang nggak bisa ngerem, nabrak juga tuh. Setelah itu gua nggak kerja selama hampir setengah bulan. Gua dijemput langsung sama saudara gua dan kakak gua gitu. Gua dijemput, gua cukup keadaan gua luka-luka, ini gua luka-luka, dan gua pulang dulu selama gua istirahat sama setengah bulan. Dari situlah gua setelah gua setelah gua main sembuh, gua diurut dulu. Setelah itu ya diurut dulu gua gitu. Setelah itulah gua ditelepon lah, gua ditelepon mau masuk kerja enggak gitu ya. Tapi terus yang bawa gua itu ngomong sama bos, katanya gua kayaknya nggak kuat dah di bagian produksi katanya gitu. Jadi sakit-sakitan aja guanya gitu, apalagi ada kecelakaan gitu ya. Setelah itulah baru emang capek ke produksi ya, karena dia jarang istirahatnya gitu. Dan ditambah gua kejadian itu, gua akhirnya keputusan bos itu gua dipindahin ke bagian gudang ngepres mesin, ngepres plastik. Dan itu akan gue ceritain lagi di video selanjutnya ya. Daripada itu jangan lupa untuk subscribe channel cerita horor gue. Ini adalah cerita pribadi gue ketika gue kerja ya. Nanti ada cerita-cerita dari yang lain dan narasumber juga, nanti kita undang teman gue yang akan cerita horor juga. Daripada itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.